Welcome to Hipodcast, Hipotesa Podcast with many question and guests, yang merupakan podcast dari Himpunan Profesi dan Peminat Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan IPB University. Oke, nah mungkin setelah kita ada di podcast yang sebelum-sebelumnya, dimana sekarang adalah episode yang ketiga teman-teman, dimana kita gestarnya ini mungkin kalau yang di episode-episode sebelumnya itu mungkin membahas seputar perkuliahan yang ada di IE gitu ya, mungkin membahas seputar kehidupan yang di IE atau mungkin di hipotesa itu sendiri. Tapi pada kesempatan kali ini di episode yang ketiga Hipodcast kita kedatangan tamu yang spesial nih Jess, yang akan membahas seputar life after graduate. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya teman-teman. Perkenalkan, namaku Jessica Karisa. Dan kali ini agak berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani Kak Meli sebagai moderator kali ini, dan ditemani juga dengan narasumber kece kita. Betul sekali, yang sudah sempat aku mention tadi teman-teman, dimana kita kedatangan alumni IE lebih tepatnya, karena kita akan membahas seputar life after graduate dan kehidupan karir ke depannya. Nah, mungkin bisa kenalan dulu kali ya ke narasumber kece kita. Betul sekali. Mungkin boleh Kak Gina say hello dan kenalan dengan teman-teman atau pemirsa Hipodcast. Kayak sebutin nama, angkatan, dan sekarang kakak bekerja sebagai apa. Dan jangan lupa NIM kali ya kayaknya. Masih ingat ya NIM-nya gitu. Oke. Halo semuanya. Aku Gina, aku angkatan 52, alumni angkatan 52, dan sekarang aku bekerja di salah satu Big Four company, itu tepatnya di Deloitte. NIM aku Hasaduk 1512. Oke, luar biasa. Masih luar biasa. NIM IE H1. Oke, keren sekali ya Jess ya. Big Four, siapa yang mau kerja di sana ya kan Deloitte. Kacau, keren. Nah, mungkin sebelum melangkah ke pertanyaan yang lebih deep gitu ya Kak ya, membahas seputar karir di Deloitte, entah itu rekrutmennya seperti apa, kita mungkin main game dulu kayak Jess. Game apa tuh Kak Meli? Mitos Atau fakta? Oke, jadi mungkin aku jelasin dulu kali ya Kak teknis permainannya. Jadi di sini kita ada dua kartu, yang satu tulisannya mitos, yang satu tulisannya fakta. Jadi nanti kita bakal ngasih beberapa pertanyaan, dan kalau kakak ngerasa itu mitos, kakak boleh angkat kartu yang mitos, dan kalau kakak ngerasa itu fakta dan terjadi di diri kakak, kakak boleh ngangkat kartu fakta. Mungkin tanpa lama lagi langsung aja kita mulai ya Kak Meli. Dari pertanyaan yang pertama, kerja di Deloitte itu level stresnya tinggi. Mitos atau fakta nih Kak? Dua-duanya gimana? Waduh, dua-duanya? Karena sebenarnya ada beberapa waktu aja sih. Jadi pas busy season mungkin agak stres, karena kan kita dikejar deadline nih, harus ada laporan misalnya per 30 April gitu. Itu kan berarti kan dari semua klien kita yang banyak itu, kita harus bikin laporannya ke 30 April udah selesai. Tapi setelah itu sih oke sih, udah pekerjaan nggak terlalu stres aja gitu. Luar biasa, langsung terverifikasi. Nggak se-stressful itu gitu. Langsung Tapi nggak tahu ya kalau di divisi lain ya. Disclaimer. Ternyata disclaimer kamu. Iya. Oke. Next question kali ya Jess ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah Big Four itu top 1 incaran para Gen Z atau mungkin dari Deloitte itu sendiri mostly anak-anak Gen Z. Bener nggak sih Kak? Soalnya kan Gen Z itu seperti yang kita tahu sekarang pada suka sama tantangan gitu ya Kak. Jadi pada nyoba-nyoba kerja di tempat-tempat Iya. Fakta kali ya. Fakta. Karena aku sering baca tuh di TikTok kan kayak keren banget. Iya. Kayaknya lebih terkenal sekarang kali dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kakak sendiri ngeliat proporsinya dari generasi milenial sama Gen Z itu banyaknya di Deloitte itu gimana Kak? Kita sih banyak. Kita sih cenderung muda-muda ya mostly. Jadi kayak Gen Z juga udah mulai banyak masuk sih. Gen Z mulai merajai. Iya, benar. Next question Mungkin next questionnya, tingkat resign karyawan di Deloitte itu tinggi. Bener apa salah tuh Kak? Mitos atau fakta? Betul. Waduh. Bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya lagi nih. Kenapa tuh Kak? Karena tuh balik lagi tergantung orangnya sih. Tapi kalau aku sih melihatnya kayak ya memang ada saat-saat dimana
rame yang resign, tapi ada juga saat-saat yang ya udah apa namanya segitu-segitu aja, timnya itu lagi bertahan tuh banyak kok yang bertahan sampai bertahun-tahun itu. Masuk aku udah mau 5 tahun. Oh, luar biasa keren. Bertahan di Deloitte ya. Betul. Keren, luar biasa sekali. Mungkin langsung next Oke, question. next question. Deloitte itu susah ditembus buat jurusan yang di luar accounting. Mitos. Oh, mitos. Karena aku anak IE. Ah, iya benar. Betul juga ya. Terus kalau di divisi aku sendiri sih kita open buat banyak di transfer pricing ya, aku kan transfer pricing itu open buat banyak jurusan gitu, di manajemen, IE, accounting juga, fiskal juga kan pajak ya. Terus hukum juga bisa masuk gitu. Berarti kalau misalnya nggak ada basic ekonomi masih ada peluang lah ya, karena Tapi mungkin kalau di divisi tertentu kayak misalnya audit ya mungkin memang harus accounting kan ya. Itu balik lagi ke divisi yang kalian mau masukin di mana. Oke. Mungkin langsung next question. English skill harus udah advance kak. Bener atau enggak? English skill. English skillnya. Betul sih, tapi nggak advance yang kalian harus TOEFL, IELTS, nggak gitu kan. Cuman ya kita communicate-nya kalau sama orang-orang yang di kantor sih aku masih pakai bahasa Indo ya. Cuman kalau emailnya pakai bahasa Inggris. Terus itu sama manajer aku yang Indonesia, yang Indo juga bahasa Inggris. Cuman memang kita itu kerjanya nggak mentok di Indonesia aja. Dalam artian aku beberapa kali ikut ada project yang bareng sama Deloitte Jerman, Deloitte Australia gitu. Jadi paling itu sih yang harus dibutuhin skill bahasa Inggris gitu. Iya gitu. Oke, next question. Deloitte itu hanya menerima kampus top di Indonesia. kampus Atau fakta tuh apa kayak aja ya kampus top ya? Kampus top yang negeri ataupun Iya. swasta gitu. Mitos nih. Oh, mitos. Kenapa tuh? Kayaknya selama kalian punya skill dan bisa bisa menunjukkan kemampuan kalian sih bisa sih masuk. Dan memang banyak yang dari univ top banyak, yang dari univ luar juga banyak. Cuman ada juga kok yang dari univ yang biasa aja bisa masuk. Dia tergantung ke skill kalian juga. Berarti tergantung kemampuan ya, jadi peluangnya masih terbuka besar ya kak. Iya, self aja nih. Next, oke, mungkin next question. Selalu pulang malam atau lembur tuh kak? Bener atau enggak tuh kak? Mitos atau fakta? Kalau dibilang selalu sih enggak ya, mitos ya, karena kita tadi sesuai dengan yang pertama gitu, tergantung kalian itu lagi busy season atau enggak gitu. Kalau sekarang aku lagi lumayan ini nih, nggak terlalu padat, ya bisa pulang 5:30 tuh bisa gitu. Jadi kita kan kerja dari jam 8:30 sampai 5:30 gitu. Tapi kalau emang misalnya lagi padat nih, terus kalian mau sidang, jadi kan aku juga handle sidang ya, pengadilan pajak gitu. Jadi kalau misalnya banyak dokumen yang kalian harus siapin ya, of course bisa sampai malam gitu, sampai jam 2. Cuman FYI, Deloitte itu kemarin kita masih WFH sampai Juli 2024. Jadi ya bisa dibilang nggak pulang malam terus sih, cuman mungkin stay di rumah kita kerjaan malam ya iya kalau lagi busy season itu. Oke, keren. Oke, next question. Pertemanan di Big Four itu toxic. Oh, ini valid ya. Kelas ini gue beneran karena orang-orangnya di sana sangat-sangat terbuka. Aku bisa bilang kalau orang-orang itu pintar-pintar banget. Dan mereka sangat-sangat terbuka untuk ngajarin dan juga buat share our opinion gitu. Meskipun kita ibaratnya masih junior gitu, mereka masih mau dengerin, masih mau ngajarin. Terus untuk pertemanannya sih aku so far aku bisa bilang enggak toxic enggak, karena teman-temannya juga kayak bareng-bareng. Ayo kita kalau misalnya aku nggak ngerti nih, aku bisa nanya sama teman aku dan diajarin. Jadi saling bantu ya, nggak ada judging gitu ya. Udah ada verifikasi langsung ya teman-teman. Oke, next question. Kerja di Big Four itu sering bikin tipes. Kita satu fakta tuh kak. Kalau berkaca ke teman-teman aku sih udah yang tipes ya. Waduh. Alhamdulillah aku belum. Aduh. Jangan sampai ya. Jadi sebenarnya itu balik lagi kalian guys. Kalau bagaimana kalian memaintain dan manage pekerjaan kalian aja sih itu. Tapi ya itu sih.
Ekspresi buat kayak gini. Next question. Mungkin pertanyaan yang terakhir. Iya. Mungkin yang kita dapat ini dari Twitter. Iya. Oke. Lebih mitos atau fakta nih? Kerja setahun di Deloitte bisa beli rumah di Bintaro. Aduh. Mitos atau fakta itu? Salary-nya ya, dari salary-nya ya. Kalau setahun berarti kalian bermasuk fresh grad gitu ya. Jadi mitos. 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 Mungkin kalau kalian ada sampingan influencer ya mungkin bisa gitu ya. Cuma kalau kerja doang kan belum deh. Belum sampai segitunya. Salary. Mungkin yang beli rumah itu dia ada sampingan. Oh iya, oke. Sense, oke. Oke, luar biasa. Sesi games kita udah selesai. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan seputar Kehidupan Kak Gina setelah selama kuliah di ilmu ekonomi. Oke, mungkin kita masuk ke journey Kak Gina ya selama kuliah, terlebih kakak menjadi bagian dari ilmu ekonomi. Sebelum sekarang kakak sudah sukses luar biasa menjadi salah satu bagian dari Deloitte, kita nostalgia dan kita kupas sedikit ya seputar gimana sih kakak tembus Deloitte? Oke, nah mungkin kehidupan di IPB dulu kali ya, Iya. atau mungkin di IE gitu. Nah, mungkin dari pandangan Kak Gina di angkatan 52 gitu ya, kira-kira hal apa sih yang kakak rasain gitu menjadi bagian IE dan mungkin menjadi bagian di IPB gitu, kira-kira ada yang bisa diceritain nggak? Mungkin yang berkesan gitu. Seru sih selama di PB tuh apa ya, teman-temannya seru-seru banget. Di E52 itu juga seru-seru banget. Terus orang-orangnya baik, sama mungkin apa lagi ya, kalau pas dulu sih aku sempat aktif di BEMFEM, di Hipotesa juga jadi ketua Redi kan. Terus sempat apa lagi ikut lomba-lomba, ikut Mapres juga. Terus keren biasa. Iya, tapi ya itu sih, maksudnya banyak banget yang bisa kalian explore dan orang-orangnya juga sangat-sangat sportif gitu. Keren. Berarti bisa balance ya lagi Iya, ya antara kehidupan akademik dan non akademiknya tuh setara gitu. Luar biasa ini. Luar biasa. Next. Next question, mungkin sebagai alumni IE ada nggak tantangan yang kakak rasain selama kakak kuliah di IE? Mungkin Yang nggak bisa kakak lupain gitu ya? Dosennya yang killer. Oh, Iya. paling pas IE52 tuh dulu kita belum ada nih kayak gini-gini nih, belum baru kan. Oh iya. Jadi pas zaman aku dulu tuh masih kita di tem lama ya, Patenta kan. Jadi masih banyak yang apa, kita kelas itu pindah-pindah. Terus sempat juga ngerasain kelas yang pas hujan itu bocor. Oh. itu paling lucu-lucunya kayak gitu sih dulu. Terus apalagi ya yang kelasnya dulu di apa? Dulu jadi tuh kelas sebelumnya itu banyak sampah. Gitu. Terus pas aku masuk tuh pelajaran Prof. Firdaus. Maaf ya, Prof. Terus waktu itu tuh akhirnya disuruh bersihin tuh IE52 nih. Bersihin dulu sampahnya. Gitu sih. Tapi itu jadi pengalaman berkesan juga ya, Iya, pengalaman tak terlupakan juga. Semua yang berkaitan dengan profil tak terlupakan sih. Tak terlupakan gitu. Oke, next. Oke, nah setelah tadi kita bahas tentang kehidupan di IE gitu ya, kita after nostalgia, mungkin kita masuk ke kehidupan yang after graduate gitu. Nah mungkin kita mulai masuk ke gimana caranya Kak Gina bisa journey-nya bisa masuk ke Deloitte, mungkin cara apply-nya kayak gimana, dapat infonya dari mana gitu. Oke, diawali kira-kira after lulus tuh Kak Gina sempat ada gap dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke Deloitte, atau seperti apa mungkin journey-nya Kak? Oh, jadi aku itu memang dari sebelum lulus udah pengen ke Deloitte. Jadi sebelum waktu itu aku kan sempat dapat beasiswa juga nih. Nah, namanya itu Goodwill International. Cuma sekarang kayaknya ada ganti dari jadi Yayasan Prasetya Luhur deh. Aku sekarang sponsorin juga di situ. Nah, setiap per bulan itu kita ada yang namanya soft skill, pelatihan soft skill di UI. Nah, anak-anak UI itu selalu ngomong, ini dan Deloitte Big Four kayak apa sih ini sebenarnya gitu. Nah, kita tuh find out itu konsultan gitu. Nah, setelah itu aku mungkin long story short, sebelum gitu kepikiran soal konsultan, tapi ada momen dimana waktu itu aku ikut Agri Simponi. Ini aku bendahara Agri Simponi, terus kita kan udah gak tidur berhari-hari ya, pas hari-harinya itu aku ada acara beasiswa tuh. Jadi aku baru kali telepon itu
habis isya gitu, baru dipajang ke AGSN lagi. Nah di situ aku ngeliat ada ibu sama anak yang main biang lala, gitu, dan mereka tuh happy. Nah di situ aku ngerasa kayak, "Ih, gila, seneng ya kalau karya kita itu bikin orang itu seneng gitu." Nah dari situ aku mikir kayaknya aku pengen di depan itu pengen bantu orang. Cuman kan balik lagi ya, zaman mahasiswa kita kan mau bantu gimana nih, duit kita pas-pasan gitu kan. Apalagi fresh graduate gitu kan, mau ngapain gitu. Jadi aku mikirnya gimana ya ke depannya, kayaknya mencari akhirnya ya udah jadi konsultan kan kita bisa bantu lewat ilmu kita kan gitu. Nah habis itu lulus, cuman setelah lulus ya aku sadar nih kalau masuk konsultan itu nggak gampang gitu kan, masuk Big Four itu nggak gampang, pasti banyak banget persiapannya gitu kan, ya univ-univ keren lah gitu. Jadinya pas abis lulus aku juga apply ke perusahaan-perusahaan gitu, kayak misalnya FMCG gitu-gitu lah ya. Dan aku langsung dapet kayak sebulan setelah lulus tuh aku langsung kerja di perusahaan baju, perusahaan aparel gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu kayak Calvin Klein, Tommy Hilfiger gitu, ada yang diproduksi di Indo. Nah aku kerja di situ 6 bulan sambil aku prepare buat ke Big Four gitu. Karena kan aku tahu nih kayaknya susah nih Big Four gitu kan. Jadi ya itu 6 bulan itu kepake buat persiapan juga dan apply ke Big Four-nya gitu. Jadi selain kakak kerja di aparel itu, kira-kira kakak sambil belajarnya nyiapin apa aja sih? Paling kita lihat dia open locker apa enggak gitu kan. Sama paling belajar misalnya kita tahu dulu nih case-nya tuh kayak apa sih, apa sih yang bakal dites gitu-gitu. Itu sih, sama bahasa Inggris juga. Latihan interview pakai bahasa Inggris. Iya, benar banget sih. Oke. Mungkin next question. Sejauh ini, apa sih tantangan terbesar yang kakak hadapin setelah masuk dunia kerja? Apa yang paling berbeda tuh dari zaman kakak kuliah sama pas masuk kerja? Pas kuliah itu mungkin ini kali ya, kalau udah kerja tuh udah nggak ada yang namanya libur. Jadi kan selalu iya, maksudnya kayak kalau kita konsultan kalau kita sekolah, kita kuliah itu kan masih ada 2 minggu libur ya. Terus kalau misalnya kayak capek ya masih bisa lah namanya cabut kan, kalau kuliah gitu kan ada itunya kan ya, ada jatahnya gitu ibaratnya. Nah kalau di sana ya nggak bisa gitu. Kalau kerja kan dunia kerja ya mau nggak mau loh gimana tetap harus jalani kan setiap hari, itu aja gitu sih. Paling yang bikin kaget pertama adalah sebenarnya bukan tempat kerjanya, lebih ke jadi orang dewasa tuh begini gitu, itunya aja sih. Makin padat gitu ya, harus mikirin kerjaan terus. Tapi pernah ngerasa bosan nggak kak? Iya. Bosan gini. Oh pernah. Terus gimana kak handle-nya? Cari hobi yang lain di luar gitu. Ini juga mungkin sempat diomongin sama direktur aku dulu. Aku dulu kan sempat burn out juga ya. Terus direktur aku tuh bilang kayak, coba aja gini cari hobi di luar. Jadi Sabtu Minggu tuh kamu bisa refresh your mind gitu. Jadi pas balik ke kerja, ke kantor ya udah fresh lagi gitu. Jadi hobi itu penting ya. Keren-keren di saat lagi stressful, ada kerja yang bisa mengarahkan. Itu menjadi salah satu bukti kalau misalnya di Deloitte itu nggak toksik ya. Personalnya nggak toksik. Itu bukan teman mah director. Director, justru director. Keren. Oke, next. Nah, mungkin karena Kak Gina dari jurusan IE gitu ya, karena kita akan tayang di IE juga yang mostly bisa memotivasi anak-anak IE. Kira-kira skill dari IE apa sih yang bermanfaat gitu ketika di dunia kerja, apalagi di Deloitte gitu? Sebenarnya jadi aku mungkin mau buka dengan, aku di Deloitte kan transfer pricing ya. Jadi Deloitte itu ada banyak service line, ada audit and insurance, ada risk advisory, financial advisory, ada tax and legal. Ada lagi nggak ya, itulah ya. Nah aku ini di bagian tax and legal. Specifically aku handling transfer pricing. Jadi transfer pricing itu kita membahas tentang bagaimana transaksi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi nih, yang berhubungan. Itu ada peraturannya. Kenapa disebut berafiliasi itu ada di PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Itu bagaimana mereka bertransaksi itu sebenarnya harus sama dengan bagaimana pihak independen itu bertransaksi. Jadi gampangnya misalnya aku sama kalian saudaraan nih, gitu. Ya udah aku kasih
aku perusahaan jasa gitu, ya udah aku kasih jasa aku misalnya lebih rendah 300 atau aku tapi ke independen 500 misalnya kayak gitu. Dan jadi kita di sini menguji dan menganalisis apakah transaksi yang dilakukan sama pihak-pihak yang berhubungan ini sama kayak pihak-pihak independen transaksi gitu. Jadi kan karena itu kan luas ya ilmunya, jadi bisa dibilang sih nggak spesifik IE banget gitu. Dan di situ kita provide 3 service. Yang pertama ada compliance. Compliance itu kita biasanya bikin laporan. Tadi pokoknya 4 bulan setelah tutup buku, perusahaan itu harus punya laporan transfer pricing. Nah, itu kita bikin laporan yang menguji, menganalisis bagaimana transaksi pihak-pihak berhubungan berafiliasi ini gitu kan. Terus selain itu kita juga assist wajib pajak atau perusahaan itu di dispute atau sengketa pajak. Jadi dari tahap pemeriksaan pajak, tax audit, keberatan pajak, terus ke pengadilan, banding pajak sampai ke MA di judicial review. Jadi kita lebih kayak ke lawyer-nya gitu loh. Tapi di bidang hukum kita yang prepare, di bidang pajak sorry. Kita yang prepare argumennya, kita cari legal basisnya. Terus jadi kita kayak mempresent diri kita mewakili klien gitu. Di pengadilan gitu. Sama yang terakhir itu ada advisory. Advisory itu kalau misalnya ya memberi saran aja sih, misalnya kalian kalau mau buka perusahaan di sini gimana gitu. Yang mau ditanyakan, jadi lanjut sih. Complicated. Jadi bisa dibilang kalau ilmu IE-nya sih nggak yang IE mentok harus e-commerce itu enggak. Cuman yang basic-basicnya kepake. Terus juga di sana kan kalian jangan khawatir kalau itu kayaknya nggak kebayang deh kan kerjanya apa gitu. Jadi kita di sana selalu ada training, dari internalnya tentang transfer pricing atau dari Southeast Asia atau dari globalnya. Jadi mereka selalu provide training terkait transfer pricing itu. Dan pasti ada mentornya ya Pak? Ada coachnya juga. Keren, berarti kalau cara kerjanya keren. Iya. Oke, next question. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik nih berkarir di bidang konsultan setelah lulus dari IE, kakak punya tips and trick atau saran nggak yang bisa kakak bagikan buat teman-teman yang lagi nonton saat ini? Sebenarnya ini sih, dimanapun kalian berkarir ya, mau kalian berkarir menurut aku kalian bukan harus juga sih, terserah juga sih kalian mau gimana ya, cuman lebih ke akan lebih baik kalau kalian udah tahu kalian mau kemana selama masa kalian kuliah gitu, karena itu kan selain kalian di sini belajar juga bisa jadi waktu kalian buat prepare gitu. Nah aku kan tahu aku mau jadi konsultan itu pas ibaratnya semester berapa gitu, belum pas lulus ya. Jadi yang aku lakuin saat itu adalah aku langsung buka lokernya dan aku lihat apa requirement-nya gitu. Jadi aku tahu, aku tuh harus prepare ini gitu. Jadi itu akan lebih bikin mimpi kalian itu lebih achievable gitu. Karena kan kalian tahu nih step-step yang harus dilakuin apa kan. Kayak waktu itu aku lihat harus jago bahasa Inggris, berarti kan harus mulai belajar bahasa Inggris yang benar gitu. Terus misalnya harus jago analytical thinkingnya gitu, berarti mulai belajar lebih tentang perusahaan gitu. Jadi dimanapun kalian mau jadi banker, mau jadi apapun itu, menurut aku akan lebih mudah ketika kalian tahu ke depannya ini apa sih yang harus kalian persiapkan gitu. Setuju. Oke, biasa, jadi harus lebih prepare ya. Iya, mungkin bisa nih teman-teman prepare dari sekarang nih, udah tahu nih mimpinya mau kemana Tuh, kan. apalagi kalau yang mau ke Deloitte ya. Iya. Jadi spill di bahasa Inggrisnya harus oke, kemampuan analisisnya harus oke, dan sebagainya. Nah, karena kita membahas tentang mungkin anak-anak IE yang pengen jadi konsultan gitu ya, udah bosan banker mulu, kerja di pemerintahan mulu, lain sebagainya. Nah, kemarin itu aku dapat info dari LinkedIn dan juga di Instagram seputar internship yang ada di Deloitte. Kan ini kan lagi dibuka kan yang kayak untuk periode Januari kalau nggak salah tahun depan. Nah, kira-kira mungkin ada tips lagi nggak ya buat anak-anak IE yang mungkin mau nyemplung internship dulu nih ke Deloitte gitu, mungkin dari segi pemilihan divisinya yang mungkin inline atau mungkin yang harus di preparing itu apa aja?
Paling kalau divisi ya pasti kan nanti ada jurusannya di situ ya. Kalian daftar yang audit, yang accounting top itu pada daftar kan juga gitu. Sebenarnya marah-marah aku nggak dapet ya. Terus paling pastiin ada jurusan IE yang diterima di situ. Terus apalagi ya kalau mau intern sih mungkin lebih ke bahasa Inggris sama apa ya, prepare wawancaranya, mungkin latihan wawancaranya gitu, karena aku kemarin nggak internship jadi nggak tahu kan gitu. Palingan itu sih sama mulai aja dulu sama CV-nya ya. CV. Oke. Berarti administrasinya dulu apa aja Kak? Tahapnya deh, tahap kakak dulu hiringnya ke Deloitte gitu. Kalau aku dulu itu aku kan ngelamarnya trainee ya. Jadi aku dulu trainee dulu 3 bulan. Itu aku yang pertama, aku cuman masukin CV aja sama kayak apa sih yang letter itu, lupa Motivation ya, Sama recover cover letter sama CV. Terus habis itu kayak beberapa bulan kemudian aku dipanggil buat tes psikotes ya, tes psikotes sama bahasa Inggris ya setahu aku. Sama habis itu kita ada wawancara sama manajer. Cuma setahu aku sekarang ada technical, aku nggak tahu ya kalau technical testnya sekarang di tahap intern ada atau nggak tahu juga nih. Cuma katanya sih dengar sekarang ada technical skill testnya juga. Gitu. Berarti gimana tuh Kak tesnya, technical skillnya? Tesnya CBT mungkin gimana? Tulis sih, setahu aku tulis. Itu paling sih tentang terkait peraturan yang lagi apa terkait divisi yang mau kalian lamar gitu. Ya bisa selalu update apalagi nanti berhubungan dengan klien ya. Betul. Oke. Terus tadi buat interviewnya itu ada tahapannya nggak Kak? Misalnya habis interview sama manajer ada lagi nggak? Enggak sih waktu aku dulu, tapi aku udah 5 tahun yang lalu. Oh iya. Sekarang udah berubah nih, nggak tahu juga. Cuma kalau dulu aku sama manajer 2 orang. Dan itu yang jadi manajer, salah satunya jadi manajer aku sekarang gitu, dan itu bahasa Inggris gitu. Itu aja sih waktu itu. Ada pertanyaan yang mungkin di luar dari kakak yang kakak persiapkan ya Kak? Pertanyaannya waktu itu paling kayak sempat ditanya waktu itu kayak apply di mana aja nih gitu. Terus aku ada sempat bilang perusahaan logistik. Terus ditanya kenapa tiba-tiba ke logistik kalau mau jadi konsultan gitu. Gitu sih. Terus paling ditanya kayak udah tahu belum jadi Big Four tuh mungkin ada waktu kalian bakal lebur gitu sih. Udah disclaimer ya, misalnya bakal sepadat itu. Terus ada lagi ya, nggak kayak yang mungkin dari kakak, aduh, atau the box nih ya, kayak pertanyaan bekas gitu kan? Enggak sih, aman sih. So far masih inline. Iya, so far masih inline. Betul. Oke. Nah, after wawancara berarti tahapnya apa lagi Kak? Wawancara kayak mungkin 2 bulan setelah itu aku dikabarin. Langsung. Cuma sekarang nggak tahu ya kalau semakin rumit atau enggak gitu. Oke, luar biasa. Mungkin dari teman-teman yang mau dapat info lebih lanjut tentang internship bisa cek aja ya teman-teman di LinkedIn-nya Deloitte dan juga di Instagram. Kemarin kebetulan aku sempat cek juga masih dibuka akhir bulan ini kan ya, masih dibuka itu. Berarti teman-teman yang mau magang di Deloitte curi-curi start dulu nih, ngerasain magang dulu ya sebelum nanti jadi karyawan di Deloitte. Mungkin bisa rasanya kerja di Deloitte. Betul, magang dulu. Terus aku juga mau bilang disclaimer untuk para mahasiswa atau para fresh graduate, sabar ya dalam artian nggak berarti setelah kalian fresh graduate ya memang kalian mahasiswa gitu. Aku juga dulu di tahap di posisi kalian gitu kan, cuman doesn't mean that when you're graduate lo bisa mengubah dunia gitu kan juga gitu kan. Everything itu dari tahap awal kok gitu. Jadi ketika kalian masuk dan kalian lihat kok kerjaan gue gini doang ya, sabar gitu. Nggak tiba-tiba kalian harus mengurus hal yang luar biasa rumit kan gitu. Jadi menurut aku sih kalian harus lebih kesabar dulu karena semuanya itu dari nol gitu. Jangan langsung menyimpulkan kayaknya nih gini doang nih nggak seru gini-gini gitu. Itu kan nantinya seiring berjalannya waktu kan responsibility kalian juga bakal ditambah gitu. Oke,
kayak gitu ya teman-teman. Kuncinya sabar. Gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan akhir nih Kak. Aku udah akhir aja. Apa harapan Kak Gina untuk generasi mahasiswa IE IPB selanjutnya? Adakah pesan untuk mereka yang masih kuliah di sini? Yang masih kuliah, harapannya sih semoga makin banyak yang bisa lulus ya, lulus tembus ke Big Four gitu. Amin. Karena kan sekarang setahu aku doang nih di Deloitte kan di IPB gitu. Karena aku bisa bilang it's a really good place to learn gitu. Apalagi kalau kalian mau menjadi seorang yang profesional gitu kan, itu oke banget tempatnya karena ya tadi orang-orangnya orang-orang pintar, lulusan-lulusan luar yang banyak banget di building, pokoknya top uni di luar juga banyak gitu. Jadi itu tempat kalian kalau bisa masuk itu adalah tempat kalian bisa belajar banyak gitu. Terus kalian juga bisa yang namanya apa ya? Konsultan itu kan basically menjembatani antara klien dan juga kalau di bagian aku ya klien dengan kantor pajak gitu. Jadi kalian akan dapat exposure yang besar gitu, nggak cuman mentok di situ-situ aja, cuma kalian juga bakal ngobrol sama kantor pajak, pihak DJP gitu-gitu kan kalau di aku. Terus juga ke klien pun nggak cuma klien di Indo, bahkan kita sering langsung ngomong ke global ultimate parent-nya. Jadi global ultimate parent itu misalnya kalian, for example, Nike deh gitu misalnya. Nike kan pusatnya di misalnya di mana sih Nike? Kalau di US misalnya gitu ya. Jadi kita ada juga tuh meeting dengan orang-orang US-nya gitu. Itu menurut aku itu exposure yang besar banget sih buat kalian belajar dan apa namanya memahami banyak apa ya, bertemu banyak orang-orang luar biasa gitu. Makanya harapannya sih bisa banyak yang lebih yang tertarik ya sama di Big Four. Terus apalagi jadi pertanyaannya Pesan untuk mereka yang masih kuliah di sini Kak? Atau mungkin bisa langsung kasih closing statement Kakak nih buat teman-teman yang ada di yang masih kuliah di sini, ya enjoy your life deh pokoknya. Karena uni life itu hidup pas masih mahasiswa tuh enak banget ya. Kalau bisa balik mau balik. Cuman beda ya, kalau S1 S2 kan beda nih. Kalau bisa balik ke S1 gue mau balik ke S1 gitu kan. buat teman-teman yang ternyata nggak enak ya hidup dewasa. Makanya banyak kok pasti teman-teman yang bilang, aduh pengen cepet lulus kuliah nih, capek. Ternyata malah yang udah lulus malah pengen kembali lagi nih ke masa-masa kuliah ya. Nikmati kalian masih apa namanya, masih bisa berorganisasi, masih bisa eksplor banyak hal gitu, pun nikmatin aja karena ya kan itu bakalan susah gitu ke depannya pas kalian udah megang a lot of responsibility. Kayaknya bahkan apa namanya terkadang kalian aja nggak ada waktu bagi kalian gitu misalnya kan. Jadi sekarang ya enjoy aja dulu, tapi jangan lupa buat prepare ke depannya kalian mau gimana gitu. Jangan terlena dengan kehidupan santai-santai juga nggak boleh ya. Jadi harus balance guys, tapi dinikmati aja. Iya, Oke, luar biasa ya, jadi nikmatin aja ya. Oke. Nah mungkin bagi teman-teman yang udah terpikirkan nih untuk nanti next step-nya lanjut ke Deloitte, mungkin nanti bisa sharing-sharing lebih lanjut ya kayak Kak Gina, mungkin bisa dihubungin ke Kak Liin, mungkin bisa sampaikan link atau mungkin Instagram. Iya nggak bisa, kayak nanti deh kita cantumin ya, cantumin di sini ya. Oke, dicantumin di sini ya, link dan juga mungkin Instagram Kak Gina. Mungkin nanti dari teman-teman kalau misalnya pengen sharing lebih lanjut bisa reach out ke Kak Gina langsung. Oke, udah sih Kak. Iya, itu pertanyaan terakhir dari kita sih tadi Kak. Kakak ada yang mau di-sharing dulu? Iya. ya terserah kalian. Ini kayak mau nanyain, enggak. Oke, cukup sih ya Kak. Oke, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin langsung dihubungi aja ya, nanti kita cantumin di bawah kontak Kak Gina. Boleh Kak? Oke, nah udah sih closing statement. Udah ya? Udah. Ya. Oke, sekarang kita closing kali ya. Nah, mungkin sekali lagi kami mungkin yang dari eksternal Hipotesa mengucapkan terima kasih Terima kasih banyak dan banyak. juga kolaborasi Char dan juga Cia Cia. dari Hipotesa mungkin berterima kasih banyak kepada Kak Gina selaku guest kita kali ini yang mungkin sangat memotivasi nih bagi teman-teman IE terutama yang mungkin terkotak-kotakan gitu. Iya. Karena mungkin dari kita terpikirkannya itu cuman abis lulus dari IE ya udah kalau nggak ke bank ya ke kementerian kayak gitu. Jadi dengan adanya Kak Gina kali ini mungkin membuka wawasan teman-teman atau mungkin membuka jalan teman-teman nih. Kalau misalnya bagi teman-teman yang pengen ke konsultan itu bisa ya teman-teman. Salah satu contohnya adalah Kak Gina.
Gitu. Mungkin bisa memotivasi teman-teman ya. Mungkin sedari dini bisa prepare untuk lebih mempersiapkan nanti kedeluan seperti apa, yang lain sebagainya. Gitu. Mungkin langsung aku tutup aja. Jangan lupa teman-teman untuk terus ikuti podcast-podcast kita selanjutnya karena masih banyak lagi nih topik-topik menarik seputar ilmu ekonomi dan studi pembangunan yang siap dibahas serta hal lainnya. Jangan lupa juga teman-teman untuk memberikan feedback, like atau share postingan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar dan selamat berproses. Mungkin kita tutup dengan tagline kita ya. Oh iya, boleh. Mungkin Kak Gina boleh ikut ya Kak. Betul. Hipotesa Podcast with many question and guests. Hipotesa Podcast with many question and guests. Oke, dimulai kita tutup aja ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Hipotesa Podcast with many question and guests. Oke, Sampai jumpa, luar teman-teman. biasa. Mungkin sebelum itu kita ada kenang-kenangan nih buat Kak Gina. Iya. Oh, aduh, maaf IE nih. Kita ada sertifikat kenang-kenangan nih Kak Gina yang sudah berkenan menjadi narasumber. Iya. Ampun. Oke. Dulu kebanyakan sekarang kasih loh. Iya dong Kak, harus begitu. Kasih. Oke, kita arahin ke temen Mungkin Kak. boleh. Kabarnya gimana sih? Oke, thank you Kak Gina. Thank you, Kak Gina. atas ketersediaannya untuk kembali ke IE dan Iya. juga sharing lagi. Mau ke bagi-bagi ilmunya nih ke kita semua dan teman-teman yang nonton podcast ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dadah.